Lakukan karena tempat hiburan malam tersebut mengabaikan protokol kesehatan. Tempat hiburan malam di kawasan selatan Jakarta ini disegel setelah melewati waktu operasional yang diatur dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Ibu Kota. Selain melewati jam operasional pukul 9 malam, pengunjung juga mengabaikan protokol kesehatan sampai dibubarkan petugas. Sebelumnya, petugas telah mengingatkan pemilik hiburan malam untuk segera menutup tokonya tetapi tak diindahkan. Kenapa ini disegel? Satu, jamnya melewati daripada jam tentuan oleh Pemda DKI itu jam 21.00. Manusia yang banyak sekali kan. Kita udah ingatkan dari jam 7, ulangi setengah 8, jam 9, 10 ya? 10 sama sekarang. Meledak sekarang ini. Berarti kan emang yang punya tidak menutup prokes, dia nggak sadar. Ya, tolonglah saya himbau ya, kepada pengusaha-pengusaha minum kafe-kafe sama-sama kita berusaha, kita bekerja mencari nafkah, ya toh, dan juga untuk menjaga angka COVID yang ada di Jakarta. Ada 3 tempat hiburan malam yang disegel. Mereka disangsi tidak dapat beroperasi selama 3 kali 24 jam. Pengetatan kembali digalakan setelah dalam 10 hari terakhir terjadi lonjakan kasus COVID-19 lebih dari 50% di ibu kota. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Dirazia Satgas Raika Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sejumlah pelaku usaha terlibat kucing-kucingan dengan mematikan listrik lampu saat masih banyak pelanggan yang sedang makan. Dengan mematikannya listrik lampu agar bisa mengelabui petugas Satgas yang sedang melaksanakan giat razia keramaian skala mikro. Petugas Satgas Raika Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu malam mendapati pelaku usaha yang masih beroperasi melebihi jam operasional. Saat razia, petugas menemukan pelaku usaha yang mencoba mengelabui dengan mematikan listrik lampu agar keramaian pengunjung tidak terlihat. Petugas Satgas Raika pun langsung mengambil langkah tegas dengan membubarkan paksa pelanggan yang masih makan. Untuk memberi efek jerak ke pelaku usaha, petugas Satgas menyita kursi dan meja makan. Di tempat yang berbeda, petugas Satgas Raika juga mendapati rumah makan yang dipenuhi pelanggan tengah menyantap makanan tanpa menaati peraturan yang berlaku. Saya sampaikan tutup jam. Memang sebelumnya sudah disampaikan. Kemarin malam. Ya. Terus kenapa masih bisa buka lagi, Pak? Tadi kita tutup cuma menyelesaikan order. Tapi pengunjung di belakang ini masih banyak yang pelanggan tak? Ini tadi datang sibuk di belakang. Ya. Mungkin ada yang masuk begini. Anak-anak masih layan. Saya sudah sampaikan tadi kalau hanya dari petugas seperti apa, Pak? Jam 9.45 dimatikan harus tutup ya. Bapak sudah berkali-kali ditegur, terus kota juga sudah berkali-kali dan sudah menyita juga kursinya, tapi masih banyak juga pengunjung dan yang melanggar protokol kesehatan. Terus rumah makan yang di Petrani, kami juga semalam kami sudah tegur, ingatkan bahwa jam operasional itu pukul 21 closing, pas pukul 22 sudah ditutup dan tidak ada kegiatan. Aksi sejumlah pelaku usaha yang kucing-kucingan dengan petugas terkait kebijakan pembatasan terhadap keramaian skala mikro atau PPKM terancam akan ditutup sementara atau disegel. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan membubarkan kerumunan di sejumlah tempat di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu malam. Tindakan tegas petugas ini terpaksa dilakukan karena warga tidak mengindahkan surat edaran Bupati untuk tetap di rumah. Petugas gabungan TNI Polri serta Satpol PP Kabupaten Jepara, Jawa Tengah membubarkan kerumunan pemuda di tempat penyewaan game Minggu malam. Petugas meminta pengunjung meninggalkan tempat dan kembali pulang ke rumah masing-masing. Pemilik tempat juga tak lepas dari kemarahan petugas karena menyebabkan kerumunan. 569 yang terpapar. Jangan Anda malah senang-senang mengumpulkan anak-anak di sini. Jangan dilaksanakan, apalagi sudah jauh jalan.
Selain tempat penyewaan game, petugas juga membubarkan kerumunan di warung angkringan dan kafe. Mereka yang sulit dibubarkan terpaksa disemprot petugas dengan cairan disinfektan. Tindakan tegas petugas ini merupakan upaya mencegah penularan COVID-19. Malam ini kita laksanakan kegiatan patroli pendisiplinan masyarakat, terutama dengan sasaran angkringan, kafe, dan tempat-tempat potensi kerumunan masyarakat. Manakala malam hari ini ternyata masih banyak masyarakat, terutama pemuda yang nongkrong di kafe, kita bubarkan untuk pulang kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Jepara mengeluarkan surat edaran agar warganya tetap di rumah selama Sabtu dan Minggu. Hal ini mengingat jumlah penderita COVID-19 di Jepara terus mengalami peningkatan hingga masuk dalam zona merah. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Petugas Satpol PP DKI Jakarta menggelar razia protokol kesehatan di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Petugas menemukan masih banyak pelanggar protokol kesehatan dan diberikan sanksi menyapu serta sanksi hukuman sosial dengan melafalkan Pancasila. Pemuda ini terjaring razia protokol kesehatan masyarakat di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, lantaran tak menggunakan masker. Tahu sila pertama nggak, Mas? Kedua dan yang biasa. Sila kedua? Seriusan Bang, nggak hafal Bang? Petugas pun langsung memberikan sanksi berupa melafalkan Pancasila kepada pemuda tersebut. Namun dirinya tidak dapat melafalkan Pancasila. Sehingga petugas memberi sanksi sosial menyapu jalan dengan menggunakan rompi. Belum. Tadi dihukum apa tadi? Tadi dihukum nyapu. Sama baca Pancasila ya? Baca Pancasila. Pancasila nggak hafal? Nggak hafal. Al-Fatihah saya hafal. Itu bervariasi. Jadi pelanggar itu ada yang lupa pakai masker, ada yang dikantongin. Jadi tetap kita ingatin secara persuasif, kita tegur, kita data. Ada yang tidak pakai masker sama sekali, kita berikan sanksi ataupun denda. Nah, tapi di sini kita berikan sanksi ya. Sanksi itu berupa nyapu ataupun ya yang lain-lainnya kita suruh hafal Pancasila. Tadi seperti yang sudah diberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak pakai masker sama sekali. Selain itu, banyak juga pengendara mobil maupun motor yang masih kedapatan tidak menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Sedikitnya ada 16 pengguna jalan yang terjaring dalam razia kali ini. Pelanggaran didominasi oleh penggunaan masker yang tidak benar. Petugas Satpol PP DKI Jakarta akan terus melakukan giat pendisiplinan penggunaan masker di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Seiring menurunnya kesadaran masyarakat akan penerapan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Muhammad Ardi Anugrah, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi bubarkan kegiatan tradisi lepas merpati di Probolinggo, Jawa Timur. Selain tidak berizin, kegiatan tersebut juga melanggar protokol kesehatan. Bahwa acara ini tidak ada izinnya. Saya mohon itu segera disampaikan. Jangan nyanyi dan berjoget lagi. Satgas COVID-19 Kota Probolinggo menghentikan kegiatan tradisi lepas merpati yang digelar warga di Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Minggu siang. Kegiatan ini dihadiri oleh ribuan warga yang datang dari berbagai daerah, seperti Kota Probolinggo dan Lumajang. Setelah memberikan sosialisasi, petugas langsung meminta warga membubarkan diri. Tradisi lepas merpati dalam rangka haul 1 tahun ini terpaksa dibubarkan petugas karena tidak berizin dan melanggar protokol kesehatan. Selain tidak menjaga jarak, banyak juga warga yang tidak memakai masker. Terpaksa diimbau untuk dibubarkan. Karena yang pertama untuk prokesnya. Yang kedua karena mendatangkan berkumpulnya warga masyarakat, terutama pengecul merpati. Pembubaran kegiatan ini juga dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 di wilayah Probolinggo dan sekitarnya. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat mengalami kenaikan. Setiap harinya rumah sakit ini menerima puluhan pasien. Jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat meningkat setiap harinya. Sebelum Lebaran, rumah sakit ini hanya menerima 1 pasien. Namun setelah Lebaran, puluhan pasien setiap hari masuk ruang IGD. Data dari rumah sakit dari 40 tempat tidur ICU khusus COVID-19 kini sudah terisi 32. Sedangkan ruangan isolasi khusus pasien COVID-19 sudah terisi 119 dari 184 ruangan yang disediakan. Nah, setelah Lebaran itu mulai meningkat puluhan, belasan. Nah, sekarang kan belum di level 20-an ini per hari yang datang ke sini. Ya, nah, tentu kalau datang ke Hasan Sadikin ini levelnya kebanyakan itu cukup berat, kan? Nah, tentu saja memang ada yang sampai meninggal, ya. Karena datang ke UGD sudah berat dan ditangani sebentar sudah ada yang meninggal. Untuk mengantisipasi overkapasitas, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung juga akan menambah ruangan isolasi dan IGD. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Tekan penyebaran COVID-19 di ibu kota, Kakor Lantas Polri berharap pemeriksaan checkpoint pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro dimaksimalkan. Saat ini di Jakarta terdapat 5 checkpoint untuk melakukan monitoring pergerakan masyarakat. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Polisi Istiono, minggu kemarin memeriksa kesiapan petugas di checkpoint PPKM Mikro Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Checkpoint ini merupakan salah satu lokasi zona merah COVID-19. Kakor Lantas berharap wilayah yang masuk zona merah memaksimalkan pemeriksaan di checkpoint yang telah ada. Saat ini di wilayah Polda Metro Jaya terdapat 5 checkpoint untuk melakukan monitoring pergerakan masyarakat. Selain membangun checkpoint, Polri juga menyulap mobil SIM keliling menjadi mobil swab antigen keliling. Ini di Indonesia ada 17 zona merah dan ada 331 kabupaten kota yang zona orange, kuning 158 kabupaten dan kota dan 8 hijau. Ini zona merah kalau kita lihat perkembangannya semakin meningkat. Oleh karena itu kita harus melakukan langkah-langkah percepatan. Salah satunya adalah percepatan vaksinasi, ya. Polri melakukan langkah-langkah percepatan vaksinasi, kemudian memerangi COVID-19 ini sampai ujung RT RW